Halo, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Maluku sebagai The Spicy Island dan daya tarik rempah terhadap dunia. Tentunya dengan menggunakan kacamata sejarah. Video ini merupakan bagian kedua dari video dengan tema yang sama. Dalam video kali ini, kita akan lebih memfokuskan pembahasan pada perkembangan VOC di Maluku. Kedekatan awal antara VOC dan Ternate dapat ditelusuri pada tahun 1606. Pada tahun ini, armada Spanyol dari Manila menyerang Ternate. Karena serangan ini, seorang kapitan laut dari Ternate meminta bantuan kepada VOC. Dengan imbalan, VOC diizinkan melakukan monopoli perdagangan cengkeh di kerajaan itu. Selain monopoli perdagangan, VOC juga mendirikan benteng yang bernama Benteng Fort Orange. Benteng ini sebagai pusat pertahanan dan perdagangan yang letaknya di pantai timur Pulau Ternate. Di wilayah lain juga melakukan hubungan serupa. Contohnya di sini seperti di Bacan. VOC juga mendirikan benteng tentunya di sini yang diberi nama Fort Bonneville. Fort Bonneville sendiri merupakan salah satu benteng yang terdapat di Maluku dan masih bisa dijumpai sampai sekarang. Hubungan Hitu dan VOC di sini sama seperti hubungan kerajaan lain yang ada di Maluku. Hitu juga menjalin kontak dengan VOC dengan harapan bisa mengusir Portugis. Hitu nantinya akan memberikan imbalan berupa benteng Portugis. Setelah perjanjian berlangsung dan berhasil mengusir Portugis, VOC diberikan bentengnya dan diubah nama menjadi Port Victoria. Dalam tahun-tahun berikutnya, VOC sungguh telah berhasil untuk melakukan monopoli dan mencengkram Maluku hampir secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan keberanian VOC untuk mengusahakan perkebunan cengkeh di 4 pulau, yaitu di Pulau Ambon, Haruka, Saparua, dan Nusa Laut. Selain itu, untuk mencegah perdagangan gelap yang dilakukan oleh para pedagang dari Makassar, VOC juga mendirikan benteng di pulau-pulau di sekitarnya, khususnya di pulau-pulau yang menghasilkan rempah-rempah. Salah satu hal yang menarik jika kita membahas mengenai sejarah Maluku adalah Mandar Syah sebagai salah satu raja di Kesultanan Ternate. Di sini perlu diketahui bahwa Ternate yang pusat kekuasaannya di Maluku bagian utara telah berhasil menguasai Maluku bagian tengah. Bahkan dapat dikatakan Ternate sebagai salah satu penguasa besar di Kepulauan Maluku. Di sini Mandar Syah bukanlah sultan yang dihargai oleh para bangsawan dan orang-orang berpengaruh di kesultanan. Itu karena ia tidak mampu mempertahankan kewibawaannya dan sangat tergantung kepada VOC yang tampaknya juga sangat menyukai Sultan Mandar Syah ini. Dianggap sebagai
boneka barangkali. Pada 1650, para bangsawan ini mengusir Sultan Mandarsyah dari kesultanan dan mengangkat seorang sultan baru. Sultan Mandarsyah pun melarikan diri ke benteng VOC dan meminta bantuan agar memulihkan kekuasaannya kembali. Tentu saja ini dianggap sebagai sebuah peluang VOC untuk mempertajam dan memperkuat cengkeramannya di Maluku. Singkatnya, pemberontakan berhasil ditumpas. VOC memaksa para bangsawan untuk mengakui kekuasaan Sultan Mandarsyah, dan VOC menginginkan imbalan berupa perjanjian baru yang sangat-sangat merugikan rakyat Ternate. Perjanjian itu berisikan yang pertama, perdagangan cengkih tidak dibenarkan lagi di seluruh Kesultanan Ternate, dan setiap tahunnya Sultan menerima uang balas jasa. Jadi nantinya bukan rakyat dan Raja Ternate lagi yang menguasai perdagangan cengkih, tetapi VOC lah yang berkuasa atas itu. Kedua, sejak ditandatangani perjanjian ini, wilayah-wilayah Ternate di Maluku Tengah diserahkan sepenuhnya kepada VOC. Perjanjian ini sungguh sangat merugikan. Ditambah lagi dengan sistem Honggi Tochen yang mana VOC berhak untuk menebang pohon-pohon cengkih yang jumlahnya melampaui batas di Maluku bagian tengah. Hal ini dikarenakan kekhawatiran VOC kalau cengkeh terlalu banyak maka harganya bisa turun, sehingga monopoli perdagangan terus dipertahankan. Selain itu, VOC juga terus mengupayakan untuk membasmi perdagangan gelap. Yang dimaksud perdagangan gelap adalah perdagangan antara rakyat Maluku dengan orang-orang dari Makassar. Apakah ada dampak sosial yang timbul di masyarakat setelah ada interaksi antara VOC dan juga rakyat Maluku? Dampak ini cukup terasa khususnya di beberapa bidang. Munculnya peran-peran baru dalam masyarakat seperti petani komersial yang sebelumnya tidak ada. Petani ini berperan dalam bidang produksi dan perkembangan cengkeh. Selain itu, ada pula pemimpin dan guru-guru desa yang dibentuk oleh VOC di bagian Maluku Tengah. Selain itu, ada pula terjadi perkawinan silang dan interaksi misi penyebaran keagamaan yang terjadi baik dalam perkembangan VOC dan pada masa kekuasaan Belanda. Sebelum menutup video ini, saya ingin berterima kasih kepada beberapa pihak yang turut berkontribusi dalam menyediakan sumber-sumber yang dipakai. Ada banyak sekali foto dan sumber tertulis yang digunakan, yang akan dicantumkan dalam kolom deskripsi nantinya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.